Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita masih akan membahas tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema kali ini menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Dan yang kelima, membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Contoh, kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Setelah membaca paragraf tersebut, ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, antara lain: pertama, kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Informasi kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi ketiga, kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864. Kemudian informasi yang keempat, luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Dan informasi yang kelima, di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Dari beberapa informasi tersebut, informasi pada poin pertama merupakan informasi utama atau ide pokok paragraf. Adapun kata kunci yang sering muncul dalam teks laporan tersebut yaitu kebun binatang. Informasi pada poin kelima juga memperjelas informasi utama. Dengan demikian, berdasarkan informasi, ide pokok paragraf, dan kata kunci tersebut, barulah kesimpulan paragraf dibuat. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, bacalah teks laporan hasil pengamatan Mita di Taman Buah Mekarsari berikut. Laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan, pengamatan tanaman di Taman Buah Mekarsari. Lokasi pengamatan, Taman Buah Mekarsari, Jawa Barat. Waktu pengamatan, Minggu 15 April 2018, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Objek pengamatan, tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari. Hasil pengamatan sebagai berikut. Taman Buah Mekarsari merupakan taman yang terletak di Jalan Raya Jonggol, Cileungsi, Jawa Barat.
Taman ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1995. Taman Buah Mekarsari menjadi taman rekreasi sekaligus pusat tanaman buah-buahan tropis terbesar dan terlengkap di dunia yang dibudidayakan. Pada tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari didominasi oleh tanaman buah. Di sana, para pengunjung dapat melihat langsung dan menikmati berbagai buah dari kebun buah seperti kebun salak, belimbing, kelengkeng, durian, dan rambutan. Para pengunjung dapat memetik buah dari pohonnya dan menikmati hasil petikannya secara langsung. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan soal latihan di Google Form. Linknya nanti Bapak kirim setelah materi ini selesai. Baik, Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.